nomor 3 tuh sama, dia kayak teori perilaku konsumen juga, tapi dia itu soalnya rada beda nih, bukan pakai tabel-tabel. Kalau yang tadi kan yang nomor 2 pakai tabel-tabel. Kalau yang ini kita pakai fungsi ya. Fungsi total kepuasannya itu dikasih tahu tuh di soal. Nah, yang nomor 3, pertama kita baca dulu nih soalnya. Seorang konsumen mengkonsumsi dua macam barang, yaitu X dan Y, di mana total kepuasannya itu ada fungsinya dikasih tahu, TU sama dengan 10X ditambah 24Y minus 0,5X kuadrat minus 0,5Y kuadrat. Terus diketahui juga untuk harga barang X itu 2, berarti sini aku bikinnya PX sama dengan 2. Terus untuk yang harga barang Y, PY-nya itu 6, berarti PY-nya di sini aku bikin 6. Terus dia bilang, anggaran yang tersedia untuk membeli barang X dan barang Y adalah 44. Berarti di sini kita bikin anggaran sama dengan 44. Nah, step pertama banget yang mungkin kalian paling gampang tuh kita harus cari turunannya dulu untuk masing-masing X dan Y. Sebenarnya turunan harusnya udah dipelajarin sih pas SMA, cuman mungkin ada yang mungkin belum paham sama turunan. Jadi turunan itu kita lihat pangkatnya di atasnya, terus kita kali ke angka depannya, kemudian pangkatnya yang di belakang kita minus 1. Nah, coba aku satu-satu ya, kita turunin yang X-nya dulu. Kalau kalian lihat, 10X itu kita turunin. Kita turunin cuman yang ada variabel X-nya doang. Berarti yang Y-nya udah nggak usah kita lihat nih, berarti ada 2 ya. 10X sama minus 0,X kuadrat. 10X kita turunin. 10X itu kan berarti 10X pangkat 1, cuman sepangkat satunya nggak ditulis kan. Nah, gampang, kalian tinggal pangkatnya itu berarti pangkat 1, kita kali sama angka yang di depannya nih 10. Terus, untuk variabelnya pangkat satunya di minus 1, berarti kan 10X minus 0 gitu kan. Maksudnya 10X pangkat 0. Pangkat 0 kan nggak ada ya 0 gitu. Berarti kita tinggal bikin 10X itu turunannya ya cuma 10 doang gitu. Coba kita lihat ke yang variabel X berikutnya, yaitu ada angkanya minus 0,5X kuadrat. Nah, yang ini. Nah, caranya gampang. Kalian tinggal kaliin nih pangkat yang di belakang, yaitu pangkat 2, kaliin sama angka di depannya. Berarti 2 dikali minus 0,5. Nah, 2 kali minus 0,5 kan berarti minus 1. Terus, pangkatnya kita kurangin 1. Nah, X pangkat 2 dikurang 1 berarti X pangkat 1. Jadi total yang tadi kita gabungin berarti ada minus 1X. Nah, makanya di sini ada dibikin turunannya itu minus X. Kalau 1 kan angka di depannya nggak perlu ditulis ya. Berarti turunan dari X itu ada 10 min X. Sampai sini ada yang kurang paham nggak sama konsep turunan? Ci, boleh diulang nggak? Untuk turunan ya? Iya. Oke. Jadi, kalau TU-nya kita udah dapat, terus kita bikin turunan dari X, berarti kita fokus sama yang X-nya dulu nih. Berarti ada 10X, sama yang kedua tuh di belakang ada minus 0,5X kuadrat. Kita turunin satu-satu. Pertama kita lihat ke 10X-nya dulu. 10X itu kalau berarti kan pangkatnya pangkat 1, cuman karena pangkat 1 berarti nggak ditulis pangkat 1 gitu kan. Berarti di atas X ini sebenarnya ada 1 nih. Berarti kan 1 gampang cara turunan itu berarti tinggal pangkat dikali sama angka di depannya. 1 dikali 10. Berarti kita bikin tulisannya itu 10 nih depannya. Terus, X itu kan pangkat 1. Kita minus 1. Jadi, pangkatnya itu selalu dikurangin 1 nih. Setelah kita kali ke depan, pangkatnya dikurangin 1. Berarti X pangkat 1 dikurang 1 kan X-nya udah pangkat 0. Berarti hilang tuh. Pangkat 0 kan nggak ada. Berarti 10X itu turunannya ya cuma 10 doang. Sebenarnya gampang sih konsepnya, kalian tinggal buang aja X-nya kalau nggak ada pangkatnya ya. Terus kita move ke yang kedua, yaitu minus 0,5X kuadrat. Nah, pangkat yang di belakang nih, si 2, kita kaliin sama angka di depannya, yaitu minus 0,5. 2 dikali minus 0,5 berarti kan minus 1. Terus, pangkat yang di belakang nih, X kuadrat, kita kurangin 1. Berarti X2 min 1. X pangkat 2 min 1 berarti kan sisa X pangkat 1 kan. Makanya di depan turunannya itu minus 1X nih. 1 nggak aku tulis karena biasanya emang cuman X-nya doang kan yang ditulis. Berarti turunan untuk X itu 10 min X.
setelah kita turunin yang X, kita turunin juga yang Y-nya. Berarti kita fokusnya sama yang ada variabel Y-nya doang nih. Berarti ada 24Y sama yang paling belakang minus 0,5Y kuadrat. Kayak yang tadi aku bilang, konsepnya 24Y, berarti buang aja Y-nya. Berarti tinggal 24 nih. Tapi kalau misalnya mau kalian caranya dari mana sih? Kok bisa tiba-tiba 24 ya? Berarti 24Y itu kan pangkat 1. Pangkat 1 nggak pernah ditulis nih. Berarti 1 angka yang di atas nih kita kali sama 24. Terus Y-nya pangkat 1 kita minus 1. Jadi selalu yang di belakang tuh diminusin 1. Berarti Y pangkat 0. Nah, Y pangkat 0 kan udah nggak ada, nggak perlu ditulis nih. Berarti turunan dari 24Y itu hasilnya 24. Kita lihat lagi nih yang kedua, ada minus 0,5Y kuadrat. Nah, pangkat yang di belakang, si 2 ini, kita kali sama minus 0,5. Berarti kita dapat minus 1 kan. Terus pangkatnya kita kurang 1. Nah, Y pangkat 2 kurang 1. Berarti tinggal sisa Y pangkat 1. Nah, turunan dari minus 0,5Y kuadrat berarti minus 1Y. Nah, ini satunya nggak aku tulis karena biasanya juga emang nggak ditulis. Jadi, turunan untuk Y itu ada 24 minus Y. Sampai sini ada pertanyaan untuk turunan X dan Y. Sorry, tadi MU itu apa? Ya, gimana? Tadi MU itu apa? MU itu marginal utility. Oke, terus next. Setelah kita cari nih turunan X sama turunan Y-nya, step berikutnya atau step yang pertama tuh kita bikin rumus. Rumusnya itu MUX per PX sama dengan MUY per PY. Ini buat nyari, bisa dibilang ini buat nyari total kepuasannya nih, berapa X sama Y-nya. Nah, kita tinggal masukin aja, MUX-nya kan kita udah dapet nih, si 10 min X, kita masukin nih di atas 10 min X per PX-nya kan 2, harga barang X 2 nih. Berarti per 2 sama dengan MUY-nya kita masukin lagi 24 min Y per 6. 6 itu dapatnya dari PY nih yang ini. Nah, kita udah dapat nih masukkan rumusnya jadi ini 10 min X per 2 sama dengan 24Y min 6. Nah, konsepnya itu kayak aljabar yang sering kalian belajar di SMA, berarti tinggal kita kali silang. Nah, 2 kita kali sama 24 min Y, ini makanya 2 buka kurung 24 min Y sama dengan 6 dikali sama 10 min X, buka kurung nih kan artinya kali. Nah, tinggal kita kali satu-satu nih ke dalam, kayak kali angka 1 sama angka 2, berarti 2 kali 24 tuh 48, terus 2 kali min Y berarti min 2Y. Sama dengan yang di ruas kanan, kita kali ke dalam juga, berarti 6 dikali 10 nih dapatnya 60. Terus 6 dikali min X berarti min 6X. Nah, kita sederhanain lagi nih, berarti kan 2Y sama dengan 48-nya pindah ke ruas sebelah kanan, jadi minus. Nah, kalau yang di ruas kiri kan positif, kita pindahin ke ruas kanan, dia jadi minus nih. Berarti 60 min 48 dikurang 16X. Nah, ini 2Y-nya turun ke bawah, 60 kurang 48 tuh 12. Terus ini min 6X. Terus kita bagi sama 2, dapatnya Y sama dengan 3X min 6. Kita lanjut ke step kedua. Setelah kita dapat Y-nya, berarti kita tinggal masukin ke rumus yang kedua nih. PX sama dengan, maksudnya ini PX dikali QX tambah PY dikali QY sama dengan I itu income-nya atau anggarannya. Sama kayak rumus yang tadi ya, yang soal sebelumnya. Berarti 2 dikali X tambah 6 dikali Y sama dengan 44. Kita masukin nih, X-nya kan tadi kita belum tahu nih berapa, berarti 2X. Ditambah, Y-nya kita udah ketemu, Y-nya itu yang di samping ini, yang 3X min 6 kita masukin, 6 buka kurung 3X min 6. Sama dengan 44. Terus kita kali ke dalam, berarti 2X ditambah 18X minus 6, minus 36 maksudnya, sama dengan 44. Terus, 2X tambah 18X kan 20X. Nah, min 36 kita pindahin ke ruas berikutnya, ke ruas kanan, berarti 44 tambah 36 tuh 80. Nah, 20X sama dengan 80, berarti kita udah ketemu nih X-nya itu 4. Terus kita masukin, buat nyari yang Y-nya, berarti kan kita tinggal masukin X yang 4 ini, kita masukin ke persamaan yang tadi, Y sama dengan 3X min 6.
Nah, makanya di sini yang ada tanda panah nih, kita masukin Y sama dengan 3 kali 4 minus 6. Jadi 3 kali 4 itu 12, terus dikurangin 6. Kita dapat Y-nya 6. Berarti kita udah bisa jawab yang pertanyaan yang A ya. Berapa jumlah barang X dan jumlah barang Y yang harus dikonsumsi agar konsumen tersebut memperoleh kepuasan total maksimum. Berarti dia harus mengkonsumsi X. Barang X-nya itu sebanyak 4 dan barang Y-nya itu sebanyak 6. Terus, untuk yang B, tentukan kepuasan total yang dapat diperoleh dari mengkonsumsi barang X dan barang Y. Tinggal kita masukin nih guys ke fungsi yang di awal yang dikasih tahu yang ada kuadrat-kuadratnya tuh. TU sama dengan 10x tambah 24y minus 0,5x kuadrat minus 0,5y kuadrat. Tinggal kita masukin x yang kita ketemu tadi dapatnya 4 sama y-nya 6. Nah, kita masukin 10 kali 4 tambah 24 kali 6 minus 0,54 kali 4 kuadrat dikali minus 0,56 kuadrat. Nah, kita tambahin tuh semuanya. Kita tambahin sama dikurang itu sesuai sama fungsinya, dapat total kepuasannya itu sebesar 158. Biasanya sih di ujian tuh suka keluar dua-duanya, ada yang kayak tabel tadi, terus ada yang pakai fungsi. Nah, karena kalian udah mengerti, harusnya gampang sih pas ujian. Oke, dari aku sih udah sih soalnya cuma ini doang ada 3. Biasanya juga pas ujian tuh dikit sih soal hitungan cuma 2 atau 3 soal. Dan biasanya selalu kalau nggak elastisitas ya kayak gini kepuasan-kepuasan. Kalau kalian mungkin punya soal yang lain atau ada yang pengen ditanya, boleh ditanyain sekarang. Mau nanya, Ci, biasa. Yep. Kalau soal materi berapa soal, Ci? Biasanya sih 3 sampai 4, tapi biasanya soal teori itu ada anak-anaknya, jadi kayak ada A sama B-nya gitu. Nah, kalau kalian tahu ada soal yang pelangi kan ya, pasti udah pada tahu sih. Nah, di soal pelangi itu biasanya ada kumpulan soal UTS yang semester-semester sebelumnya. Biasanya tuh mirip-mirip kayak gitu yang keluar. Kalau mikro kan berarti kayak ini ya, pasar-pasar ya. Kalau misalnya udah dapat mungkin materinya. Nah, mungkin aku asumsiin nggak ada lagi yang nanya ya. Mungkin boleh dibalikin ke teman-teman yang di senat. Mungkin ini kayaknya udah selesai sih harusnya. Semua soalnya udah kita bahas, terus nggak ada pertanyaan ya.